Marhaban, salam merawat ingatan. Kali ini kita akan membahas penyebab masuk Islamnya seorang ilmuwan spesialis ahli bedah ternama yang berasal dari Perancis, Maurice Bucaille. Yang menarik, penyebab masuk Islamnya Bucaille disebabkan oleh hasil penelitiannya terhadap mumi Fir'aun. Kok bisa ya? Nah, semuanya berawal pada tahun 1974, tahun di mana Maurice Bucaille mendapat undangan dari Anwar Sadat, Presiden Mesir ketika itu. Adapun maksud dari undangan tersebut adalah untuk melakukan penelitian terhadap mumi Fir'aun yang ada di Museum Kairo. 2 tahun kemudian, Bucaille menulis sebuah buku yang berjudul La Bible, Le Coran et la Science, yang sudah diterjemahkan oleh Profesor Roshidi dan terbit pertama tahun 1979. Buku ini membahas tentang keserasian antara doktrin kitab suci dengan sains modern. Adapun objek dari tulisan ini adalah Bible dan Al-Quran. Pada buku ini, Bucaille menerangkan akan kesesuaian Al-Quran dengan sains. Banyak contoh yang ia tulis, seperti fakta tentang banjir Nabi Nuh, embriologi, astronomi hingga zoologi. Dan dengan yakin ia menyatakan bahwa Al-Quran sesuai dengan fakta-fakta sains modern tanpa ada keraguan. Kembali pada penelitian Bucaille tentang mumi Fir'aun. Pada tahun 1976, Bucaille mengidentifikasi bahwa mumi yang ditelitinya adalah Merneptah, anak dari Ramses II. Dan dalam proses penelitian tersebut, Bucaille menemukan bahwa mumi ini adalah mumi yang pernah diselamatkan dari laut dan diawetkan. Penelitian Bucaille mendapati sisa-sisa air garam dalam lambung mumi Fir'aun ini. Dan hal tersebut menguatkan keyakinannya bahwa mumi ini mati karena tenggelam di lautan. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dengan judul Les Momies des Pharaons et la Médecine, yang berarti mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Dan berkat penelitiannya ini, Bucaille mendapatkan penghargaan Le Prix d'Anne Poitiers, sebuah penghargaan dalam bidang sejarah dari Académie Française dan penghargaan Prix General dari Académie Nationale de Médecine Prancis. Bucaille terkejut dengan hasil penelitiannya bahwa ternyata dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, hal tersebut telah disebutkan dengan jelas. Bisakah dipercaya? Nabi Muhammad tahu tentang ini lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ketika saya baru saja mengetahui hal ini, tutur Bucaille sebagai bentuk ketakjubannya dengan Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan peristiwa tersebut sejak 14 abad yang lalu. Sebuah deskripsi kematian seorang tiran yang ditenggelamkan di Laut Merah karena kesombongan dan kedurjanaannya, hingga berani menyatakan diri sebagai Tuhan yang layak diibadahi. Untuk kemudian jasadnya Allah pelihara sebagai bahan pelajaran bagi manusia setelahnya. Terpesona dengan Al-Quran yang menceritakan kisah Fir'aun dengan detail, Maurice Bucaille berangkat ke Arab Saudi, yang saat itu juga sedang diadakan konferensi medis yang banyak dihadiri oleh ahli anatomi muslim. Setelah mengetahui bahwa Al-Quran telah bicara tentang tenggelamnya Fir'aun dan jasadnya yang dipelihara oleh Allah, Maurice Bucaille percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan yang benar tanpa kedustaan. Dan saat itulah, Maurice Bucaille menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Al-Quran adalah petunjuk atau Al-Huda bagi manusia dalam melihat semua tanda-tanda yang ada di alam semesta. Allah memerintahkan manusia untuk mempelajarinya, merenunginya, dan menemukan keajaiban-keajaiban yang telah diisyaratkan oleh Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk dari kesesatan, obat dari penyakit, dan cahaya yang menerangi dalam kegelapan.
Manusia diperintahkan untuk mengkajinya, untuk mengetahui rahasia-rahasia dan memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Dr. Zakir Naik menegaskan perihal Al-Quran sebagai kumpulan tanda-tanda. Al-Quran bukanlah sebuah buku ilmu pengetahuan, tetapi ia adalah kitab yang berisi tanda-tanda dalam bentuk ayat-ayat. Di dalam Al-Quran terdapat lebih dari 6.000 tanda. Dan hingga saat ini, sudah lebih dari 1.000 tanda yang selaras dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah pedoman. Di dalamnya terdapat semua jawaban yang manusia butuhkan. Allah telah menjadikan Al-Quran sebagai matahari yang cahayanya tidak akan pernah padam, menyingkap gulita kegelapan dan kebodohan. Janji dari Allah bahwa Al-Quran akan selalu otentik hingga akhir zaman, tanpa pernah ada revisi dan perubahan. Al-Quran tidak akan pernah berubah, namun jika kita mempelajari dan mengamalkannya, ia pasti akan mengubah hidup kita. Masihkah ada keraguan?